Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan seperti biasa di segmen kali ini kita akan mengulas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Jadi udah banyak banget requestan yang masuk ya, dan kita akan membahas untuk Polkadot atau DOT. Ini di request oleh Bang Rian Broy. Langsung aja, hari ini Polkadot diperdagangkan di kisaran harga Rp59.200. Market Polkadot agak mengalami penurunan. Kalau kita perhatikan, volume perdagangannya pun juga mengalami koreksi sekitar 15%. Untuk supply total beredar dari Polkadot saat ini ada di kisaran 1,36 miliar, sementara supply beredarnya ada di kisaran 1,23 miliar koin DOT, teman-teman. Ingat ya, Polkadot itu unlimited supply. Jadi berita terbarunya, Polkadot ini bakalan melakukan unlocking token. Kalau kita perhatikan dari beritanya ini ya, Polkadot Communities itu sekarang sedang menunggu nih teman-teman akan adanya 100 juta DOT yang bakalan unlock untuk kedepannya. Waduh, ini kabar baik atau kabar buruk nih? Kalau saya sih mendengar koin-koin unlock biasanya melihat ini sebagai kabar buruk, teman-teman. Ekosistem Polkadot berada di titik puncak tongkat sejarah besar karena komunitas dengan penuh semangat mempersiapkan pembukaan sekitar 100 juta token Polkadot atau DOT ya. Peristiwa penting ini telah memicu respon proaktif dari komunitas Polkadot yang bersatu untuk memastikan stabilitas dan juga efisiensi jaringan dan juga perkembangan menuju Polkadot 2.0. Polkadot adalah jaringan multi-rantai inovatif yang memfasilitasi interoperabilitas antar berbagai blockchain, terus mendapatkan momentum di ruang kripto. Desain dan pendekatan yang unik terhadap interoperabilitas blockchain menjadikan favorit di kalangan pengembang dan juga penggemar kripto atau blockchain. Namun, seiring dengan berkembangnya ekosistem, komunitas menyadari pentingnya menjaga stabilitas dan juga efisiensi jaringan, terutama mengingat pembukaan 100 juta token DOT akan datang, teman-teman. Kalau saya pribadi menilai bahwa setiap pembukaan koin itu akan menimbulkan yang namanya jumlah koin baru yang akan beredar di market. Hal ini bisa menimbulkan yang namanya inflasi jika use case atau kegunaan dari koin sendiri itu tidak diserap oleh investor atau para user, teman-teman. Artinya adalah kalau koin-koin ini tidak dipakai nih, ini akan menimbulkan inflasi. Karena ibaratnya mereka berserakan ya. Banjir ya teman-teman, banjir di market. Dan kalau banjir, apa yang terjadi? Tenggelam, harganya tenggelam. Jadi kurang lebih itu ya, potensi unlock koin ini bisa menimbulkan efek inflasi jika tidak diserap dengan maksimal oleh para user. Kemudian juga ada update yang bakalan mereka lakukan, yaitu update Web3 Foundation, teman-teman, yang siapkan dana sampai 22 juta dolar dan juga 5 juta token DOT untuk proyek Polkadot. Ini berita terbaru ya. Web3 Foundation, perusahaan yang berfokus pada protokol blockchain Polkadot, baru-baru ini mengumumkan inisiatif baru untuk mengalokasikan senilai 22 juta US dollar dan juga 5 juta token DOT sepanjang tahun 2024. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat mekanisme pendanaan dikelola oleh komunitas dari Polkadot Treasury, Web3 Foundation, dan inisiatif barunya. Ini mereka post di laman Twitter mereka ya. Web3 Foundation didirikan di Swiss oleh Dr. Gavin Wood. Ini adalah founder daripada Polkadot. Dia juga mantan CTO di Ethereum. Perusahaan ini yang terus mendukung aplikasi untuk protokol perangkat lunak Web3 atau web terdesentralisasi. Inisiatif terbaru perusahaan ini dirancang untuk meningkatkan mekanisme pendanaan yang dikelola oleh komunitas Polkadot Treasury dengan fokus mendukung proyek-proyek yang dimiliki potensi untuk mendapatkan masa depan Polkadot yang lebih baik, teman-teman. Jadi akan ada upgrade nih yang akan mereka lakukan. Sekarang mereka lagi prepare buat dananya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi jaringan Polkadot adalah salah satu yang terdepan, terutama untuk jaringan Web3, teman-teman. Jadi pengumuman ini datang hanya beberapa bulan setelah Web3 Foundation menarik perusahaan startup blockchain dan metaverse berbasis gaming ya di jaringan Ethereum, Mythical Games, yang bermigrasi dari Ethereum
Proyek NFT utama perusahaan ini adalah NFL Rivals. Bulan lalu mencapai pengguna aktif harian tertinggi. Jadi bisa dibilang proyek mereka akan tetap dilanjutkan, teman-teman, yaitu ya memperluas jaringan Web3 mereka. Web3 itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan desentralisasi. Biasanya Web3 itu merujuk ke banyak sekali aspek ya, teman-teman. Ada sosial media, ada browser, ada juga mungkin exchange ya kan, kalau versi centralized-nya ya seperti centralized exchange, Binance, OKX, dan kawan-kawan. Kalau versi Web3-nya ya seperti DEX pada umumnya. Jadi kurang lebih itu ya, kurang lebih Web3 itu semuanya serba desentral, dan tentunya Polkadot yang memang mengambil semangat untuk selalu berkolaborasi dengan banyak blockchain, ini akan mendapatkan banyak sekali momentum, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat dari data .insight, ini ada beberapa data soal bagaimana kekuatan Polkadot di jaringan Web3. Kalau kita lihat dari chartnya, ini ada chart Kusama diwarnai dengan warna Tosca, kemudian juga ada harga Polkadot diwarnai dengan warna pink, kemudian juga ada development activity diwarnai dengan warna biru, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, baik Kusama dan juga Polkadot ini saudaraan ya. Kusama adalah jaringan uji coba daripada Project Polkadot, sementara Polkadot adalah ya jaringan utamanya. Kalau kita perhatikan, Polkadot terus menjadi pemain kuat di Web3 dalam hal aktivitas pengembangan. Menurut data dari Sentiment Feed, selama 3 kuartal komitmen pada tingkat protokol ini tetap cukup konsisten dengan rata-rata sekitar 542,84 per harinya. Kemudian kalau kita lihat dari chart di bawahnya, ini juga ada semacam alokasi. Seperti apa kepemilikan dari para whales atau paus yang memiliki Polkadot. Kalau kita lihat dari chart ini menunjukkan bahwa ada sekitar 139 wallet account yang memiliki Polkadot, dan untuk Kusama itu ada di 174 account whales, teman-teman. Dan sisanya itu ada dolphin account, kemudian juga ada fish account, dan juga ada shrimp account. Jadi mayoritas memang masih dipegang oleh para bandar ya untuk kepemilikan dari Polkadot. Itu sih teman-teman, kita lihat bagaimana sekarang posisi dari Polkadot dari segi price action-nya ya. Dari price action, Polkadot kurang begitu bagus, kurang begitu bergairah. Pergerakan dari Polkadot sudah menembus level strong support di kisaran 4,17 dolar. Dan posisinya disertai dengan volume yang terus mengalami penurunan, serta smart money yang juga masih mengalami kekosongan, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari jangka waktu 1 hari ini, memang jelas terjadi penurunan yang lumayan signifikan terhadap pergerakan dari Polkadot. Kenapa? Ya karena market utamanya Bitcoin masih belum bergairah. Yang kedua, karena pada beberapa bulan terakhir mereka kena serang ya, altcoin ini kena serang oleh SEC yang dituduh sebagai sekuritas dan lain sebagainya, itu menyebabkan altcoin pada runtuh, teman-teman. Dan selain itu ya karena memang Bitcoin itu lagi bisa dibilang lagi bagus-bagusnya untuk saat ini. Ditandai sama BTC dominance yang terus mengalami peningkatan, otomatis altcoin pada tertekan. Nah, Polkadot sekarang lagi berada di bawah level strong resistance di kisaran 4 dolar. Harganya sekarang ada di kisaran 3,7. Bukan merupakan posisi yang bagus dan ideal ya, teman-teman. Kalau kita lihat dari potensi seperti ini sih, menurut saya market akan kecenderungan lesu, masih akan lesu ya. Pertama, belum ada tanda reversal. Yang kedua, mungkin kalau kita perhatikan dari MACD masih menunjukkan histobar warna merah, teman-teman. Jadi saat ini posisi dari Polkadot bisa dibilang cenderung mengalami penurunan. Penurunan ini masih harus kita waspadai karena penurunan yang lebih dalam itu masih akan sangat-sangat berpeluang untuk membuat Polkadot ngetes lagi level support di bawahnya ada di kisaran 3,4 dolar. Ini berpeluang banget untuk dites, teman-teman, bila mana trennya buruk ya, kondisi market buruk, ya 3,4 dolar, 3,5 dolar itu bisa berpeluang menjadi level next support untuk Polkadot, mengingat saat ini selling pressure masih cukup tinggi untuk koin atau token ini.
Overall sih kalau kita lihat dari fundamental mereka masih cukup oke. Sekarang tinggal nunggu bull run aja kapan. Teman-teman, baru next step ya. Kita bisa lihat gimana inflasi juga ya, teman-teman. Kalau inflasinya bagus, terkendali, The Fed bisa cepat pivot, otomatis itu bisa menjadi sentimen yang bagus buat market, khususnya market Bitcoin. Namun kalau kita lihat dari posisi sekarang, memang market masih cenderung mengalami penurunan. Overall pergerakan dari Polkadot masih bergerak dalam sebuah descending channel atau channel penurunan, teman-teman. Trennya masih sangat-sangat mulus ya. Polkadot belum menunjukkan tanda-tanda recover untuk pergerakan chartnya. Jadi gitu aja paling buat update Polkadot kali ini. Lumayan ya, market cenderung merah teman-teman, tapi mungkin harga-harga saat ini akan dirindukan nih oleh orang-orang yang mungkin udah masuk ketika market bullish teman-teman. Jadi harga-harga murah seperti ini mungkin akan dirindukan ya. Kita akan lihat aja gimana perkembangan kedepannya buat market kripto. Namun hari ini overall ya market masih cenderung seperti ini ya teman-teman. Jadi gitu aja video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Dan bila mana ada pertanyaan lain, ada kalian buat dibahas, kalian bisa tulis di kolom komentar. Sekian aja guys, akhir kata saya Andre, makasih.